Sadar nggak sih bahwasanya di sekitar kita itu terdapat kekerasan yang tak terlihat, terutama pada perempuan? Kekerasan tak terlihat? Bagaimana maksudnya ya? Kekerasan berupa santet? Atau gimana ya maksudnya? Simak video ini sampai habis ya. Jangan di skip-skip. Jadi guys, kekerasan tak terlihat itu adalah kekerasan simbolik. Nah, kekerasan ini biasanya itu tanpa menyentuh yang bersifat halus. Biasanya sih berupa bahasa atau tutur kata atau makna yang sudah disetting sedemikian rupa. Biasanya itu sudah dinormalisasikan oleh kalangan orang, padahal bersifat subjektif. Apalagi kita sebagai perempuan itu nggak sadar loh sebagai korban. Dan media zaman sekarang itu menormalisasikan hal tersebut. Menarik ya. Contohnya gimana tuh? Nah, agar lebih paham, langsung ke contohnya aja yuk. Biasanya pernah nggak sih yang mengalami catcalling? Nah, catcalling itu apa sih? Catcalling ini biasanya berupa siulan, berupa komentar, atau kata-kata yang mengarah ke seksualitas. Nah, pernah dong mengalami catcalling ini, khususnya perempuan. Aku pernah mengalami catcalling ketika aku pulang dari kuliah atau mau berpergian di tempat-tempat umum. Biasanya itu berupa kayak gini nih catcallingnya. Neng mau kemana? Sendirian aja. Atau cantik boleh kenal nggak? Wih, seksi banget. Nah, biasanya itu sering terjadi nih di kita perempuan. Padahal kita sebenarnya nggak kenal orang tersebut. Nah, catcalling ini disalahartikan pada kebanyakan orang. Catcalling ini biasanya diartikan dengan pujian. Bahwasanya catcalling ini adalah kekerasan seksual berupa verbal. Nah, catcalling ini kalau misalnya terus-menerus dilakukan, kita nih sebagai korban catcalling biasanya akan merasa terintimidasi, merasa tidak nyaman, merasa insecure. Apa sih yang salah dengan pakaian kita? Apa sih yang salah dengan kitanya gitu? Nah, padahal kita sebenarnya nih sudah berpakaian dengan sopan, dengan semestinya, atau bahkan tidak mengundang nafsu. Nah, kenapa kita di catcalling seperti itu gitu? Di mana hak nyaman kita, di mana tempat aman kita? Kalau misalnya kita berpakaian sopan aja, sering terjadi catcalling gitu. Oke, masuk pada contoh yang kedua, yakni pengaturan peran domestik. Merujuk pada cara masyarakat, budaya atau norma mengarahkan perempuan untuk mengemban tanggung jawab tertentu di rumah tangga, seolah-olah itu adalah kodrat rumah tangga. Kekerasan simbolik ini sering tidak disadari, karena terselubung dalam praktik sehari-hari. Contoh kasusnya bisa dilihat sebagai berikut. Ini, lo kamu habis pulang ini. Iya, singkat pilih. Ibu. Ada film pendek yang berjudul Wedok, tampak bahwa cerita menggambarkan seorang anak perempuan yang dibatasi oleh norma-norma patriarki dalam masyarakatnya. Ia hanya diperbolehkan membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah atau bermain, seperti yang dinikmati oleh saudara laki-lakinya. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaturan peran domestik bekerja sebagai bentuk kekerasan simbolik. Dalam konteks ini, pembatasan tersebut tidak selalu dipaksakan secara fisik, melainkan dilakukan melalui mekanisme budaya, tradisi, atau ajaran keluarga yang diterima sebagai kewajaran. Anak perempuan dalam cerita ini menjadi korban dari harapan sosial yang menyudutkan perempuan pada ranah domestik, sehingga menghambat perkembangan potensinya di bidang lain, seperti pendidikan atau pergaulan. Cuplikan film ini memperlihatkan bagaimana ketidaksetaraan gender dapat merugikan perempuan sejak usia dini. Anak perempuan tersebut tidak hanya kehilangan hak atas pendidikan, tetapi juga hak untuk mengalami masa kanak-kanak yang bebas dan setara. Melalui cerita ini, cuplikan film pendek ini memberikan kritik sosial terhadap norma patriarki yang seringkali tidak dipertanyakan dalam masyarakat, sehingga terus mereproduksi ketidakadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu diskriminasi dalam pendidikan. Pada era yang sudah modern ini, ternyata masih banyak terjadi loh diskriminasi pendidikan terhadap perempuan yang merujuk pada ketidaksetaraan
atau perilaku yang tidak adil terhadap perempuan dalam akses kesempatan atau perilaku yang mereka terima dalam sistem pendidikan. Meskipun secara hukum, perempuan dan laki-laki dijamin mempunyai hak yang sama dalam pendidikan, seperti tertulis di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Tetapi, dalam kenyataannya, pendidikan perempuan Indonesia masih tertinggal dari laki-laki, baik dilihat dari tingkatannya maupun bidang ilmu yang ditekuni. Diskriminasi ini dapat terjadi pada berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan yang lebih tinggi. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga ke dapur setelah nikah? Tugas cewek tuh cuma melayani suami sama anak. Di video tadi telah menggambarkan bagaimana kekerasan simbolik dan diskriminasi pendidikan berdasarkan gender terhadap perempuan. Penyebab utamanya adalah budaya patriarki, yaitu budaya yang mengutamakan dominasi laki-laki ketimbang perempuan. Diskriminasi yang seperti ini bisa membuat perempuan-perempuan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang dimana ini akan mengurangi peluang kerja mereka sehingga menjadi semakin sedikit. Perempuan juga akan dipandang rendah sehingga menjadi rentan terhadap pelecehan dan kekerasan. Kejadian-kejadian ini sering terjadi padahal laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, terutama saat menempuh pendidikan. Nah, contoh yang paling dekat yang ada di sekitar kita adalah beauty privilege. Kita tahu sendiri bahwa standar kecantikan di Indonesia adalah memiliki kulit putih dan lain sebagainya. Sedangkan mayoritas kulit di Indonesia adalah kuning langsat maupun sawo matang. Maka ketika seseorang mengatakan, kamu minimal mandilah, aura kamu tuh aura-aura maghrib. So why? Kulit kita memang sudah seperti ini. Ditambah lagi iklan-iklan perawatan maupun skincare yang ditampilkan di media, itu selalu menampilkan perempuan yang berkulit putih. Nah, contoh-contoh perkataan seperti ini adalah kekerasan simbolik yang terjadi pada wanita atau perempuan. Dulu orang gue dikata-katain kulit gue kayak, kulit gue dibilang kayak tai. Bibir gue dikata-katain bertahun-tahun di sekolah dibilang monyok. Terus sekarang kayak orang-orang kadang keluar ketemu gue kayak, I want your lips. Yeah bitch, you didn't want my lips back then gitu kan. Cuma itu maksud gue itu terganti bahwa kecantikan itu selalu berubah-ubah dan gue merasa ini adalah diri gue. Kalau kebetulan diri gue ini sesuai dengan standar kecantikan sekarang, ya udah. Well, that's good. Tapi kalau enggak, gue udah tahu bahwa itu cuma persoalan standar kecantikan and it's not real. Nah, sudah jelas bukan? Kalau kita perempuan dikatakan gak cantik gara-gara gak putih, itu hanya persoalan standar kecantikan yang bersifat subjektif saja. Yang pada kenyataannya, setiap perempuan itu cantik, hanya salah negara saja. Jadi, kesimpulannya, kesetaraan gender itu nggak cuma soal laki-laki atau perempuan, tapi soal menghormati, memahami, dan kerjasama. Jadi, laki-laki harus menghormati perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan juga harus menghormati laki-laki. Karena dengan adanya kita menghormati, menghargai, kita bisa buat dunia lebih benar-benar setara. Bayangin aja, satu perempuan dapat mengempowering satu perempuan lainnya. Begitu seterusnya. Mari bersama-sama kita membangun wanita yang lebih kuat dan untuk masa depan yang lebih keren. Nah, untuk perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk menyuarakan penyimpangan atau kekerasan yang ada di sekitar kita. Karena kita berdaya dan kita mampu untuk melakukan semua hal. Let's be woman support woman and create the world safe for us.